Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukmin, jika hanya mengimani sebagian para nabi dan rasul Allah, maka adalah kafir. Sebagaimana orang-orang Yahudi beriman kepada semua nabi, beriman kepada rasul Allah, tetapi tidak kepada Nabi Isa alaihissalam dan tidak pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada semua nabi dan rasul Allah, tetapi mereka ingkar kepada pamungkas para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya diwajibkan bagi kita beriman kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk bumi ini. Siapa saja yang kafir kepada seorang dari kalangan para nabi, berarti ia kafir kepada semua nabi. Dan barang siapa yang mengingkari kenabiannya karena dengki atau fanatisme atau kecenderungan belaka, berarti jelas imannya kepada nabi yang ia percayai bukanlah berdasarkan iman yang diakui Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya semata-mata karena maksud tertentu, hawa nafsu dan fanatisme. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Surat An-Nisa 150. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan nama orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebut kafir. Wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulih, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 150, yakni dalam hal iman. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dari Rasul-Rasul itu. Wa nakfuru bi ba'd, dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan lain di antara yang demikian, iman dan kafir. Artinya mereka hendak membuat jalan sendiri-sendiri antara iman dan kafir. Di ayat selanjutnya memberitahukan dengan tegas kepada mereka, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Jelas kekufuran mereka terbukti dan tiada alasan untuk dikatakan beriman, karena jika mereka benar-benar beriman kepada seorang Rasul karena diutus oleh Allah, pastilah mereka beriman pula kepada Rasul lainnya. Maka Allah dengan firman-Nya, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, kami, kata Allah, telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan, sebagaimana mereka menghina
menentang, memusuhi, memerangi, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengetahui kenabiannya. Maka Allah menimpakan kehinaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Quran secara rinci, secara detail, yang diturunkan kepada kita melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu secara ijmal, secara globalnya. Dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang tertentu dari kalangan para rasul, sedangkan yang lainnya disebutkan secara global. Hendaknya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul itu. Bahkan kita wajib beriman kepada semua rasul, juga beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi terdahulu. Namun menjadi suatu pertanyaan dalam hati kita, mungkinkah kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang mana hal ini telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan Jaburnya, Nabi Musa alaihissalam dengan Taurahnya, juga kepada Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Sebagaimana kita dapati bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah banyak perubahan karena bercampur dengan tangan-tangan jahil manusia. Di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa orang-orang ahli kitab acap kali membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukallibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Janganlah kalian percaya kepada ahli kitab, jangan pula kalian mendustakannya. Wa qulu, melainkan katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan Allah. Dalam hal ini, tatkala kita melihat firman-firman Allah dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi sekarang, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah
kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jika kita dapati yang masih tersisa firman-firmannya di dalam kitab-kitab mereka terkait dengan ketauhidan dan pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, maka kita tidak boleh mendustakannya. Sebaliknya, apabila yang dilakukan oleh mereka dan juga ada tulisan-tulisan tangan-tangan jahil manusia di dalam kitab tersebut yang mengajarkan untuk menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh mempercayainya apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, Sulaiman ibnu Habib mengatakan, sesungguhnya kita hanya diperintahkan beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil, tetapi tidak diperintahkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Maqal ibnu Yasar, yang mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aminu bit Taurati, waz Zaburi, wal Injili, walisa'akumul Quran." Imanlah kepada Taurat, kata Rasulullah, Zabur dan Injil, dan amalkanlah Al-Quran oleh kalian. Hadis ini sebagai penegas bahwasanya kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap nabi-nabi dan rasulnya pada zamannya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, di antaranya adalah Nabi Daud dengan Jaburnya, Nabi Musa dengan Taurahnya, begitu juga Nabi Isa dengan Injilnya. Kita beriman kepada Allah bahwasanya nabi-nabi tersebut yang terdahulu pernah Allah turunkan kitab-kitab dari sisinya. Sahabat-sahabat sekalian, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Diperkuat juga oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Ayat ini merupakan tafsiran dari ayat sebelumnya, yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata, al-bayyinah, ditafsirkan oleh firman-Nya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, Rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Disebutkan dengan sebutan yang terbaik dan dipuji dengan pujian yang terbaik. Dalam firman ini pula, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan adalah yakni Nabi Muhammad dan kitab yang dibacanya, yaitu Al-Quran yang mulia, yang telah tercatat di kalangan Mala'ul A'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat lain melalui firman-Nya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis, yakni malaikat yang mulia lagi berbakti.
di Abasa 13 sampai dengan 16. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha kutubun qayyimah", di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Maksudnya, di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Intinya adalah hamba-hamba Allah dari kalangan kaum mukmin, dari umat terbaik, umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wajib beriman kepada kitab-kitab terdahulu, Zabur, Torah, Injil, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada zamannya itu kepada nabi-nabi terdahulu, Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Adapun untuk pengamalannya, sebagaimana hadis yang pernah saya bacakan dari awal dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Walaisa kumul Quran", dan amalkanlah Al-Quran oleh kalian. Dan diperkuat oleh firman-Nya di dalam surat Al-Bayyinah tadi, bahwasanya kitab-kitab terdahulu terdapat di dalam Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Jadi Al-Quran lah yang harus kita amalkan. Adapun kitab-kitab yang lain, kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya kepada nabi-nabi terdahulu sebagai kitab suci yang mengajarkan di dalamnya ketauhidan. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir pun mengajarkan kepada kita sama halnya yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.